Best Profit nggak bakal ada calon nasabah kalau nggak ada karyawan baru tuh. Oke, yo, what's up everyone, kembali lagi di channel gue Yan Riwayuda. Oke, di video ini gue bakal apa menjelaskan tentang BPF sih. Best Profit Features itu singkatan BPF. Jadi banyak banget dari kemarin, soalnya dari video gue yang ini dan sini itu banyak banget yang DM mau nanya, mulai dari apa calon kerja yang di BPF, dari calon nasabah, calon-calon CV, banyak dah yang DM sampai gue mungkin ada yang nggak kebalas ya, sorry ya buat kalian ya. Jadi di sini gue bakal jawab pertanyaan kalian, soalnya di pertanyaan kalian tuh sama aja semuanya, semua apa, ada juga sih yang minta saran, bang tolong dong saran gimana gue harus terima atau enggak. Kalau masalah terima sih ya tergantung di diri kamu, karena mau kerja apa enggaknya itu dari diri kamu, bukan karena orang. Oke, kalau mau kerja ya, kalau penasaran ya kerja aja. Gue dulu nih kerja di situ karena apa ya, karena eh, penasaran sih, penasaran sampai gue penasaran di brainwash. Tahu di brainwash nggak sih? Di brainwash itu di gimana ya, kita di follow up sampai kita benar-benar polos gitu tentang dunia marketing, dunia trading. Kalau trading itu resikonya kecil gitu, sampai gue dapat nasabah gue los ya, ginilah jadinya sampai gue putus hubungan sih, bukan putus hubungan sih, cuman kan nggak kenakan karena nasabah gue los dulu, karena 90% nasabah di situ los. Oke, mulai dari pertanyaan kalian ini, gue bakal jawab dari 3 pertanyaan kalian dari yang DM gue. Soalnya di sini gue jelasin sistem kerja Best Profit ya, sistem kerjanya. Dari yang pertama tuh, itu ada yang bilang, kenapa kak kerjanya nggak digaji? Gimana ya kalau masalah gaji? Kalau memang masalah gaji itu emang nggak ada gaji. Di situ nggak ada gaji memang. Kita dapat gimana sih, kalau gaji pokok itu nggak ada. Biarpun kalian sudah closing dapat nasabah, karena di situ kan cari nasabah ya. Closing dapat nasabah. Kalau katanya gaji itu yang allowance itu sebenarnya bukan gaji. Karena kalau gaji, yang namanya gaji tahu gue ya, dengan kata-kata gaji itu per bulan. Karena itu kalau allowance keluarnya ketika ada nasabah aja. Lu dapat nasabah, dapat allowance. Bulan ke depannya lu harus ada pencapaian nasabah juga. Misalnya nasabah harus transaksi 21 lot, baru keluarlah allowance lagi 2 juta. 2 juta berapa ya? 1.950.000 karena pajak potong 50-nya. Seingat gua tuh. Karena gua dari sini udah hampir setahunan. Belum sih. Bulan 3 bulan 4 gua setahun resign dari sana. Nanti gue jelasin juga alasan gua kenapa gua resign, oke? Nah, kalau salah gaji tadi nih ya, sampai mana tadi? Salah gaji. Setahu gua gaji pokok itu ketika jabatan lu di titik apa? Dia ada BC, SBC, BSM, ya BSM. Itu gajinya 4 juta itu udah per bulan. Tapi ya namanya marketing itu ada target. Kalau lu nggak capai target, lu downgrade. Nah, untuk mencapai BSM lagi, lu harus punya margin 1M 250 juta. Itu uang nasabah semua.
Ya maka dari itu kalau nasabah kalau karyawan best profit cari nasabah itu gila-gilaan, gejat-gejatan, bahkan dia bersaingan di satu kantor itu untuk karirnya sendiri. Dia nggak peduli uang orang lain, dia nggak peduli entah itu calon nasabah temennya atau calon nasabah lantai 2 lantai 3, udah amat dia mah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ada 4 pertanyaan ya. Kita lanjut yang kedua. Kok hampir setiap hari buka lowongan? Oke. Buka lowongan itu memang gini sih, semua itu tujuannya nasabah. Kegiatan best profit itu tujuannya nasabah, biarpun dia bakti sosial ke macam ke panti ke ini gitu. Mereka itu tujuannya tetap nasabah karena otak mereka itu udah otaknya semua lingkaran nasabah. Pikirannya uang aja udah. Bahkan kalau bakti sosial dia ini kebanyakan bakti sosial itu di tempat-tempat inilah. Kalau bisa sih ya, gue tahu otak marketing. Kalau bisa di tempat-tempat orang kaya, dan yang dekat sama orang kaya macam bakti sosial di sebelahnya ada orang kaya gitu. Itu kan bisa maybe ya. Soalnya sewaktu gue dulu kerja sana, gue diajarin seperti itu. Ingat, gue diajarin seperti itu. Setiap langkah lu kalau bisa ada orang kaya itu bener ya. Kalau masalah buka lowongan tadi ya, buka lowongan itu gimana ya? Nah, best profit kalau nggak ada buka lowongan itu calon nasabahnya itu semakin minim, karena di setiap bulan itu calon nasabah yang hampir join ataupun 70% hampir join lah itu dicatat seluruh kantor, karena itu kan ada kepala cabangnya. Setahu gue kalau SBC itu udah mulai meeting setiap hari Sabtu, kan Sabtu Minggu kan libur, kalau Sabtu SBC meeting ataupun manajernya itu hampir sekitar per bulan per minggu itu sampai 15 calon nasabah. Bayangin 15 calon nasabah di kota Jambi, berapa sih ininya warganya itu. Bayangkan kalau di kota-kota gede macamnya kota Jakarta. Wah, wajar sih kalau kalian nyari di video ini channel yang tepat. Oh ya, jangan lupa juga klik komen, like, subscribe. Oke. Komen aja kalau mau pertanyaan. DM aja di Instagram gua, link di deskripsi. Oke. Lowongan tadi nih belum selesai gua ngomong ya. Oke. Lowongan, setiap ada calon karyawan yang mau kerja deh, itu pas mau training 1 hari 2 hari tuh belum dipinta data orang-orang yang dikenal. Contohnya kayak, paman kamu punya apa aja gitu, di brainwash gitu. Paman kamu punya apa aja gitu, kerjanya apa, bapak kamu kerjanya apa. Kalau kaya itu bisa jadi nasabah kan, itu udah poin besar. Itu yang namanya calon nasabah ring 1, karena itu diri sendiri. Yang kedua, R2 itu orang yang gak dikenal seperti paman. R3 itu orang yang gak dikenal sama sekali, mungkin pernah sih ketemu Black gitu, karena kenal gitu doang. Kita tahu kalau dirinya kaya, terus kita kerja ke best profit, kita ingat dia karena di best profit kita di brainwash untuk mengeluari data diri kita yang kita kenal sama orang kaya. Pasti kita ingat semua tuh. Bahkan gue dulu pernah nawarin ke nyokap temen gue, itu PNS kan ya bisa digadai lah SK. Dia SK bisa gadai, rumahnya gede ya, berbagai cara sih. Leader gue jelasin kemarin, kalau bisa jual ginjal bodo amat, duit orang ya kan. Dia orang nggak peduli. Bahkan dulu pernah ada temen gue yang kerja di best profit juga, kakaknya nih, dia gadai rumah ke bank
sertifikat 150 juta masukin semua ke best profit. Ini cerita nih sih ya, bukan jawaban. eh dari gadai 1 bulan oke, dia dapatlah 100, belum full sih, baru 130 jutaan. Gue sharing langsung tuh sama dia 130 jutaan minggu. 130 juta itu udah narik masuk ke rekening, dia bangun lagi rumah yang dia gak ada sertifikatnya, dia bangun lagi rumah tingkatnya di atas. Seminggu setelahnya loss, harus top up dana, kalau enggak ya akunnya gak kunci. Nasabah mau berbuat apa lagi kalau udah kayak gitu kan, daripada akunnya uang di dalamnya hilang, ada 150 juta lebih, 200-an ingat gue kemarin, atau berapa puluh juta mananya, 50 atau 60 sekitar itu. Pertama sih 30-40-an, yang kedua pokok 3 kali atau 2 kali top up ingat gue. Sampailah bullshit ternyata ya kan, karena leader gue kan, gue satu temen gue itu satu leader gua mikirkan margin kalau nasabah narik untung terus marginnya minus. Nah kalau dia loss, marginnya bakal tetap, karena margin leader ataupun manajer itu 3 bulan sekali rolling. Gimana sih ya bahasanya, 3 bulan sekali itu bakal ulang lagi, hilang lagi gitu, apa sih namanya, gak tahu juga sih. Setiap 3 bulan sekali itu ulang dari nol. Sudah 3 bulan nol lagi, mulai dari bulan 1 ntar kalau bulan 3 akhir udah mulai nol lagi, cari margin baru lagi, gitu aja. Berstep yang tadi ya, sampai step buka lowongan itu tadi, dia best profit nggak bakal ada calon nasabah kalau nggak ada karyawan baru tuh. Ya ada sih, paling manajernya ataupun leadernya nekankan untuk yang SBC yang udah lama, yang udah kerja 2 bulan 3 bulan, canvassing itu door to door, bisa berjalan, bawa map. Gue pernah loh bawa map, ketemu, bapak, kami dari PT Best Profit mau mengenalkan tabungan dagang nih, bahasanya ini gue masih ingat nih, mau ngenalin tabungan dagang nih, itu berbulan bisa sampai bla 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 10 juta lah pak, lupa gitu. Bahkan per hari kalau satu poin itu 1 juta per hari, 1 juta, siapa yang nggak trigger ya coba ya gitu. Oke, kita lanjut yang pertanyaan ketiga ya, udah 13 menitan nih. Lowongan kok nggak sesuai setelah kita bekerja? Iya memang, lowongannya yang namanya kerja marketing itu udah pada tahu ya, kalau masalah gaji sama masalah sistem kerjanya udah pada tahu. Yang namanya di marketing itu nggak ada yang beres, setahu gua. Kalau pendapat lu nggak tahu, beda lagi kan. Memang di situ dibikin staff IT, tapi kebanyakan ya lowongan besok ini bahkan dia sanggup bikin nama PT-nya berubah. Gue ingat tuh, kepala leader gue satu lantai itu dia yang bikin PT Bursa Komoditi Jambi, karena kan di Jambi ya, BKJ. Bahkan pernah dia bayar selebgram. Gue kemarin ada sih ketemu orang satu daerah gue, Tanyap Timur. Ternyata gue baru tahu sekarang, anjing. Dia dibayarnya berapa ya, mungkin nggak tahu juga ya, di share lah. Memang sih banyak, sampai ratusan orang yang nanya BKJ apa sih, karena kalau best profit di Jambi itu udah pada tahu, jadi diubah BKJ, Bursa Komoditi Jambi. Komoditi kan ya bahasa berkelas lah istilah ya, siapa yang tahu coba itu. Kalau masalah sistem kerja pasti staf IT, staf admin, resepsionis. Kalau marketing
Mungkin ada sih yang pakai tapi di paling bawah. Eh, Kebanyakan sih nggak pakai yang untuk lowongan marketing. Banyakan nih IT driver, eh, resepsionis, staf admin, staf kantor apalah, tetep bengek lah. Jadi ya yang orang-orang buat yang merasa punya basic macam IT pasti ngelamar. Sampai sana pasti tidak diluluskan tapi disarankan. Bahasanya lembut nih yang namanya marketing ya. Kamu bisa kok dialihkan ke bisnis konsultan, langsung aja masuk ke dalam gitu. Gitu bahasanya ya. Ya karena agak sedikit kecewa ya kalau untuk orang baru nih. Oh ya tidak lulus ya. Seandainya nih. Ya nggak lulus. Kamu bisa nih dialihkan kalau mau sih katanya gitu. Kalau mau di bisnis konsultan ya namanya orang butuh kerja ya. Ya udah, dem aja. Masuk aja sampai training ya. Jadilah itu gua kemarin. Gua salah satunya sih. Gitu. Karena dari kalian masuk ke best profit itu kalian harus bawa data orang kaya. Kalau nggak ada lu cuekin anjing. Beneran. Kok penerimaannya atau rekrutannya banyak amat, semakin banyak dia semakin bagus. Nah, dari misalnya ya namanya hitung persenan marketing nih gini, setahu gua nih. Eh, Misalnya nih, 10 dari 10 orang yang misal 20 orang yang antar CV, gua dijelasin dulu nih. Yang 20 orang misalnya nih 20 orang yang antar CV, 15 yang ikut training. Setelah ikut training mungkin ada yang kena virus ataupun yang sudah tahu dijelasin dijelek-jelekin, naiklah cuma 10 orang, berarti udah 10 yang hilang ya, mulai dari ngantar CV training sampai yang naik ke atas sampai masuk ke ruang masing-masing. Per tim itu per tim, misalnya gua CV gua 25 gitu gitu gitulah. Mungkin yang naik 2 3, bahkan pernah satu sebiji naik. Itu gua diomel, kamu CV satu yang naik dari beberapa orang kok, berarti kamu kerjanya gimana gitu aja, kerja nggak digaji aja gitu anjing, apalagi nggak di apalagi kalau digaji.